Salam, selamat malam. Tuhan selalu memberkati kita semua. Saudaraku yang seiman, Tuhan selalu memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Subenar. Saya dilahirkan di Pangkal Pinang pada tanggal 1 Januari tahun 1964. Nah, saya tinggal di kota kecil di Pulau Timah, yaitu Pulau Bangka atau disebut dengan lada putih. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang tua saya memang dua-dua China. Bapak saya dari Tiongkok, dia ada seorang tentara. Dan ibu saya juga sama dari China itu juga. Tapi saya kurang beruntung, sama hal dengan saudara saya yang lainnya. Itu saya karena orang tua saya meninggal dari kecil, dan saya punya saudara ada 5 orang. Akhirnya saya harus tinggal bersama orang tua angkat saya. Saya diasuh secara Muslim lah, atau secara Islam dari kecil, usia 2 tahun sampai besar saya. Dan saya disekolahkan sampai SD. Nah, SD saya di Bangka, dan saya ditawar oleh PN Tambang Timah. PN itu perusahaan negara Tambang Timah, waktu itu oleh Pak Insinyur Haji Suparta selaku Direktur Keuangan PN Tambang Timah. Saya disekolahkan ke Tasikmalaya. Saya bersyukur, saya bangga. Satu-satu anak seumur saya SMP tingkat, saya udah dapat siswa pada waktu itu. Melihat nilai saya besar, saya sekolah di pondok pesantren Yayasan Serba Bakti Suryalaya, yang dikenal dengan pondok pesantren pembinaan rehabilitasi narkotika pada waktu itu. Dan ketua yayasan pondok pesantren itu almarhum Jenderal Yoga Sugama. Nah, saya bertemu sama beliau sering berapa kali dengan beliau. Kalau beliau ada acara manakiban, beliau datang dan saya dihampirin. Saya bangga pada waktu itu mengikuti sekolah sanawiyah tingkat SLTP. Tapi bukan hanya saya sekolah sanawiyah saja, karena saya sekolah dan saya juga masuk SMP Negeri Pageragem di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu itu kota Tasikmalaya masih berstatus kota administratif waktu itu. Setelah 3 tahun saya menyelesaikan, nilai saya bagus, rapor saya bagus, saya ditawarkan lagi oleh Super Semar pada waktu oleh almarhum presiden kita yang dulu. Dan saya 2 dapat waktu itu, Super Semar saya dapat, sedangkan dari PN Tambang Timah saya juga dapat. Pada waktu itu besar bagi saya, 32.000 setiap bulan saya mendapat. Saya dijamin hidup saya dan lain sebagainya. Dan setelah 3 tahun kemudian saya melanjutkan pendidikan sekolah Madrasah Aliyah Yayasan Serba Bakti Suryalaya. Itu saudaraku. Nah, setelah itu saya melanjut lagi pendidikan lebih tinggi. Saya ditawar lagi, saya masih dapat 2 beasiswa pada waktu itu. Saya melanjutkan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang sekarang ini sekolah itu berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Saya menyelesaikan tahun 88, saya mengambil Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya jadi Kristen, ya saya sungguh bangga, dan saya tidak ada bercita-cita menjadi seorang Kristen. Nah, saya cerita sekelumit perjuangan hidup saya dalam berdakwah. Tahun 94, atas izin Allah pada waktu itu,
saya ditawarkan oleh kedutaan besar Saudi Arabia pada waktu itu di Jalan Imam Bonjol. Saya ditawarkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 94. Pada waktu itu Amir Rahat Bapak Haji Harmoko, dan bersama Bapak mantan Kapolri almarhum Pak Hugeng, ada Pak M. Fatwa, dan ada teman-teman yang lain. Saya ada juga diundang di sana. Dan saya tidak bercita-cita untuk menjadi anak Tuhan, malahan orang mengatakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan saya sebagai hamba Tuhan, karena yang mengatakan hamba Tuhan itu adalah orang-orang anak-anak Tuhan dan bahkan pendeta-pendeta itu. Nah, saya tidak terpikir. Kenapa saya tidak terpikir menjadi seorang Kristen? Saya sebagai petobat baru pada tahun 2008 saya merusak rumah ibadah orang, satu gereja dan satu masjid. Itu masjid nggak saya sebutin. Itu masjid yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ada satu yang mereka bermazhab di Lahore atau disebut dengan Ahmadiyah waktu itu di Bangka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menjadi orang Kristen karena itulah seorang Paulus yang saya dulu 84 sampai 2006 saya masih mengislamkan orang-orang dari Kristen, dari Buddha, dari Konghucu, hanya Hindu yang ada, yang mereka datang ke daerah Pulau Baka. Nah, saya menjadi orang Kristen adalah bagi saya istimewa sekali. Saya ini penjahat, tapi saya bukan penjahat perang. Sama dengan cerita Saulus, dia adalah seorang penjahat yang mengganggu. Nah, saya tidak rubahlah dengan Rasul Paulus sebelum dia menjadi itu. Nah, saya mengikuti kekristenan itu sebenarnya saya benci sekali. Saya tidak suka dengan orang Kristen, tidak suka dengan orang Katolik, bahkan saya lebih senang dengan orang Buddha. Penyebab saya menjadi Kristen itu adalah ketidaksukaan saya dengan para pendeta-pendeta, para pastor-pastor, para biarawati. Yang kedua, yang ketidakkesukaan saya, kenapa? Setiap mereka yang beragama Kristen, ibadahnya hanya seminggu satu kali. Itu pada waktu pemikiran saya, saudara. Ketiganya, orang Kristen itu tidak pernah berpuasa, tidak pernah mengeluarkan zakat. Mereka hanya paling-paling apa ya? Ya, memberilah, sedekahlah bahasa saya dulu. Gitu. Nah, setelah saya merusak kedua rumah ibadah itu pada tahun 2008, tepatnya di bulan November, saya pas mau sholat Jumat, dan pada hari itu juga bulan yang sama di hari Jumat saya harus menjadi seorang imam dan saya harus menyampaikan khotbah hari Jumat. Saya seolah-olah merasa berdosa sekali karena saya merusak tatanan kehidupan orang Kristen. Saya merasa diusik dalam hati saya. Akhirnya saya memutuskan kepada pengurus masjid, salah satu masjid yang ada di Bangka, saya tidak bisa sebagai imam dan tidak bisa jadi seorang khatib Jumat pada hari itu. Karena saya merasa saya merusak rumah ibadah orang. Bagaimana kalau rumah ibadah saya yang dulu saya rusak? Pasti orang itu dipenjara. Orang itu pasti dianiayain sama keluarga penduduk situ. Tapi pada waktu itu, pada bulan November itu, tidak ada satupun hamba Tuhan, pendeta, bahkan orang-orang Kristen datang ke saya untuk mengadili saya atau melapor saya, baik ke Polres maupun ke Polda pada waktu itu.
Nah, saya merasa berdosa karena rumah ibadah itu yang saya rusak. Bulan Desember, saya dihampirin pada jam 1 malam. Saya biasa jam 1, jam 2 itu saya sholat tahajud atau sholat malam, lailil. Jadi itu ada datang gemuruh di tempat saya, dibilang, engkaulah yang suka mengganggu aku. Kamu dulu suka berkhotbah, berceramah di mana-mana, banyak orang-orang Kristen mengikuti. Akhir orang Kristen kamu sahadatkan. Sebelum disahadatkan, disunat. Setelah disunat dimandiin wajib, dibersih dengan 5 jenis tanah-tanah atau tanah liat yang untuk disertu. 7 air yang harus dibersih di dalam di mana mereka yang bernajis. Ya. Hanya tidak pakai bunga-bunga. Nah, itu biasa ada istiadat zaman dulu. Itu saudara-saudaraku. Nah, itu merasa berdosa. Dan akhir saya tidak tahu siapa yang menghampiri saya di tengah malam itu. Beliau dengan badan yang santun, yang sopan, dibilang, "Salam Ahmad Supena Haji, kamu telah aku ampunin segala dosa." Saya air jatuh, habis itu terjatuh, itulah saya hilang kendali, hilang dari pembicaraan itu. Banyak hal yang dibicarakan selama berapa detik karena kita dalam keadaan tidur, saudara-saudara. Ya, itu Pak Pendeta Syafruddin Ibrahim. Itulah perkenalan pertama. Perkenalan kedua, saya datang, masih ada saksi hidup. Saya kalau masuk gereja GP Kris Pangkal Pinang di jalan Maya Supri Rahman atau jalan Koba, saya kayak kilat. Masuk saya takut dilihat oleh orang. Saya biasa jam 6 kurang saya udah masuk ke situ. Dan pulang pun saya kayak kilat keluar. Nggak pernah saya salaman sama orang. Itu saya nikmati sampai bulan Februari 2009. Nah, 2009 pada bulan Januari saya minta dibaptis. Nah, Pak Pendeta Daniel Golgota, pada waktu itu beliau seorang hamba Tuhan, seorang gembala jemaat gereja GP Kris Pangkal Pinang. Dia berkata, "Saya tidak mau membaptis Bapak." Dia kasih lagi ke rekomendasi ke gereja lain. Ada satu gereja GP Kris yang ada di belakang airport Pangkal Pinang, namanya Pak Pendeta Sugeng Haryanto. Dibilang, "Saya juga nggak siap." Dikasihlah rekomendasi lagi salah satu hamba Tuhan, gereja Kami Injil. Pak Pendeta Balan lain itu persis gerejanya itu di Pasir Padi, depan itu jagal babi itu. Ayah beliau katakan, "Saya juga nggak siap karena 3 kali saya mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat kami diganggu orang, air gagal." Nah, akhir beliau kasih rekomendasi lagi ke Bapak Pendeta Paul Paksual. Pada waktu 2009 beliau adalah Ketua Umum Sinode Gereja GKII, Gereja Kami Injil Indonesia. Dan akhir saya bertemu dengan beliau. Pada hari itu beliau sebenarnya nolak. Saya dikirim lagi dengan salah satu penjabat pengurus Gereja Kami Injil, Bapak orang Manado, tinggal di Jalan Kartini. Saya bermalam di situ 2 malam. Habis itu besok harinya saya kembali lagi dengan Pak Paul Faksual. Saya dibawalah ke tempat beliau, ke rumah beliau di Bekasi. Akhirnya saya diajarkan membaca buku. Buku itu buku usang, buku yang udah lama. Saya bacain tentang keimanan orang Kristen. Saya belajar di situ. Nah, habis beliau kasih jadwal dan halaman-halaman yang buku yang di situ, dia langsung berangkat ke Jakarta. Saya belajar dari pagi, siang, bahkan sampai beliau datang kadang-kadang jam 10 malam selama 5 hari. Saya tanya beliau, "Pak Pendeta, kapan saya mau dibaptis?" Dia bilang, "Tuhan belum mengizinkan." Dan besok pagi kita akan berangkat ke airport. Kaget saya pikir saya akan diusir kan dari beliau.
Air, saya dapat tiket Lion Air pada pagi hari. Saya berangkat ke Denpasar, Pak Paul berangkat ke Kalimantan Timur. Pada waktu itu belum menjadi belah Kalimantan Utara dan Timur, masih Kalimantan Timur, beliau ke daerah Nunukan. Saya tinggal di airport Bandara Soekarno-Hatta, saya berlanjut berangkat ke Nusa Dua Bali. Sampai Nusa Dua Bali, saya luar biasa pada waktu itu dalam keadaan saya berpuasa. Saya diterima oleh salah satu hamba Tuhan, Bapak Pendeta Chris. Beliau adalah orang dari Muslim dari Tegal, Jawa Tengah. Dan saya diperkenalkan, dijemput, saya dibawa ke Nusa Dua, ke Mumbu. Nah, di sana ada satu gereja berbentuk bangunan Bali, bercorak Bali. Gerejanya 2 lantai berdampingan gereja Katolik Nusa Dua Bali. Dan saya diterima di situ sampai tidak makan sampai besok. Saya meminta makan malu dan beliau tidak tawar saya makan. Namanya waktu itu Pendeta Inyoman Enos, beliau ketua 2 pengurus pusat Gereja Kemei Injil. Beliau masih hidup sekarang beliau Doktor Teologia dari STT Jepri Makassar. Dan hari berikutnya, hari kedua ditanya, aduh maaf Pak Ustadz, Pak Haji katanya, saya lupa nawar Bapak makan. Saya hari itu hanya sore jam 6 atau jam 7, saya pergi ke WC, saya minumlah keran air itu. Itulah kekenyangan saya. Tapi saya tidak sakit, karena Tuhan pelihara saya, hidup saya itu, saudaraku. Nah, setelah itu saya belajar dalam beberapa hari di bulan Juni. Nah, beliau ngajak saya belajar. Nah, beliau pegang Alkitab, saudaraku, dan saya pegang Al-Quran terjemahan yang warna hijau itu. Itu dibikin oleh Kementerian Agama ya. Itu saudaraku. Dan tanggal 2 Juni saya ditanya pagi itu, Pak Haji katanya. Tidak bilang mantan haji, Pak Haji. Mau saudara untuk dibaptis? Saya bilang insya Allah. Beliau tampar tuh meja yang kencang-kencang. Tidak ada insya Allah kata beliau. Pasti Tuhan menolong. Langsung saya gemetar itu. Tamu-tamu udah datang, para hamba Tuhan yang ada di wilayah Tabanan, Gianyar, yang paling jauh kali dari Lombok itu. Dan kan ada para mahasiswa hamba Tuhan yang ikut sekolah di STT Batu Jaman. Setelah itu saya mengikutilah proses pembaptisan tanggal 2 Juni 2009, saudaraku. Akhirnya saya pakai jubah kayak orang mau dikuburkan, karena jubah yang dipakai itu sangat panjang sekali, karena biasa dipakai untuk orang-orang dari luar negeri biasanya. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam kolam baptisan di bawah mimbar gereja Kemei Injil Jemaat Gerejim Nusa Dua Bali. Saya dibaptis. Setelah itu saya diberi kesempatan untuk bersaksi, dan para hamba Tuhan nanya, Bapak haji, sekarang hajinya udah hilang? Enggak apa-apa, saya tidak masalah, saya haji hilang. Saya mendapatkan mahkota kemuliaan sampai hari ini. Dan saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tanya, nama Bapak siapa? Bingung saya, karena di Bali banyak namanya AA, saya pakai nama AA aja. Singkatan dari barusan kita merayakan hari besar saya agamanya dulu. Saya bilang nama Ibrahim aja lah, karena Ibrahim banyak nama Ibrahim. Saya ambil namanya Abraham, jadi AA Supena, Abraham Ahmad Supena. Itu saudara kekasihku. Saya melayanin hampir beberapa tahun di gereja di Tegal. Kami melayani di sana. Itu gereja Jakarta Baptist Community, pusatnya adalah di Pulau Mas, Pendeta Edwin Halim. Saya melayani di sana, dan kemarin saya harus pindah melayani ke pulau. Nah, ini Pulau Timah. Jadi sementara saya masih tinggal di Bintaro, hampir mau 2 bulan nanti saya di Bintaro. Saya melayanin itu di gereja gabungan Gereja Baptis Indonesia di
penginjilan saya, karena saya ditantang sama mereka, sanggup nggak menginjili. Saya bersyukur pada Tuhan, saya melayani pada waktu di Tegal itu, saya baik di kota Tegal, kota Pekalongan, Kabupaten Kajen Pekalongan, ada Brebes, ada Kabupaten Selawi Tegal, ada Pemalang. Saya harus memberikan diri, karena Tuhan katakan, celakalah orang yang telah berseru kepada Tuhan dan telah menerima mahkota kehidupan dan telah menerima juru selamat, keselamatan di Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan buka satu kitab Roma, di mana kitab Roma mengatakan pasal 10 ayat yang 13, 14, 15 demikian. Banyak para hamba Tuhan yang tahu dengan kitab ini, tapi tidak mau mereka melaksanakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15 dari Roma pasal 10, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, itu kabar Injil keselamatan. Jadi saya bersyukur. Jadi saya tidak sia-sia, saudaraku. Saya masuk sekolah Institut Agama Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Saya ngambil Usuludin fakultas jurusan dakwah. Saya tidak sia-sia, masih nyambung saya masih. Jadi dakwah dengan penginjilan itu sama? Beda-beda tipis lah. Hanya saya dakwah dulu sia-sia. Karena sia-sia itu saya tidak mendapatkan upah apa-apa di surga. Hanya memaksakan orang. Bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi pengikut Yesus? Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya telah dimeteraikan pada tanggal 2 Juni 2009. Saya menjadi, hubungan saya dengan Tuhan lebih intim, tentram, jiwa raga saya tidak merasa terancam. Saya merasa tidak teraniaya. Saya harus menjadi saluran berkat bagi orang yang mau mendengarkan Injil keselamatan. Kalau setiap orang mengatakan, saya menerima juru selamat, saya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jiwa raga kami kayak saya dicas lagi oleh Tuhan. Saya lebih semangat lagi. Setiap orang bertobat, gitu.